Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Kahidopang, NIM 2114201020. Saya dari kelas A1, semester 3, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan membahas tentang antropologi kesehatan dalam masyarakat, rumah sakit, dan kebudayaan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan sebagai dosen pengampu Nurse Tirsa Oliva Mongi, Eskop MKes. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, antropologi adalah ilmu kemanusiaan. Manusia menderita penyakit selain karena patologinya, juga karena sosial, psikologi, dan faktor budayanya. Persepsi sehat sakit yang berbeda antara masyarakat dan perawat dapat menimbulkan permasalahan. Persepsi masyarakat tentang sehat sakit dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu terhadap penyakit serta terkait dengan sosial budaya masyarakat setempat. Antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah disiplin yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosio-budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Antropologi kesehatan membantu mempelajari sosiokultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan sakit dan sehat sebagai pusat dari budaya. Tujuannya bagaimana individu di masyarakat mempunyai persepsi dan bereaksi terhadap sakit dan bagaimana tipe pelayanan kesehatan yang akan dipilih untuk mengetahui budaya dan keadaan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Penerapan antropologi kesehatan di rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Penerapan antropologi kesehatan pada kebudayaan. Pengaruh manusia dan kebudayaannya dalam sosial manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dwi tunggal, maksudnya bahwa walaupun keduanya berbeda tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari kemasyarakatan yang tampak dari luar. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan seseorang, dapat mengetahui mengapa di sebuah lingkungan tertentu akan berbeda kebiasaannya dengan lingkungan lainnya yang menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan antropologi. Kelebihan yang terdapat pada pendekatan antropologi yaitu pendekatan antropologi bercorak deskriptif dan dengan melakukan pengamatan langsung, sehingga peneliti mengetahui dengan sebenarnya praktik keberagamaan, praktik yang nyata di suatu tempat. Kekurangannya, antropologi tidak membahas fungsi agama bagi manusia dan dalam kehidupan terjadinya pembaruan antara budaya dan keagamaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan antropologi pada rumah sakit. Sebagai suatu profesi yang berbeda dengan profesi lain, keperawatan haruslah memiliki suatu cara pandang yang berbeda dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam profesinya. Dalam memberikan asuhan keperawatan yang merupakan bentuk pelayanan profesional keperawatan, hendaknya perawat harus memperhatikan seluruh aspek yang termasuk dalam paradigma keperawatan, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan unik, dan segala macam kebutuhannya, lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan antropologi pada kebudayaan. Hubungan antara kebudayaan dan kesehatan adalah sangat kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, penyebab masalah kesehatan, yang kedua, pengalaman yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang ketiga, ungkapan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan yang terakhir, yang keempat, perawatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut.
Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Halo teman-teman, bagi teman-teman semua yang baru saja lulus SMA atau SMK dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tapi masih bingung mau bergabung di universitas mana, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI sendiri sudah memiliki 6 fakultas dan 7 program studi. Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra dengan Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nars. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena UNPI sendiri sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang-bidangnya. UNPI tetap jaya!